Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Kurnia Putri dengan NIM 22136038. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pemetaan kadastral. Nah, pengertian dari pemetaan kadastral atau ilmu ukur tanah itu sebagai seni penentuan positif relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak sudut arah baik vertikal maupun horizontal. Seorang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan dengan surveyor. Oke, materi selanjutnya itu. Nah, yang kedua ada tujuan dari pengukuran tersebut, di mana menghasilkan ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya, untuk persiapan gambar rencana plan atau peta. Yang kedua ada menarik garis bawah tanah. Yang ketiga, pengukuran luas dan volume tanah. Yang keempat, memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Nah, materi selanjutnya yaitu instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Nah, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip pengukuran surveying dan matematika untuk pematokan batas kepemilikan tanah. Nah, penempatan atau stakeout bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah. Nah, hubungan erat matematika dan ukuran tanah nampak istilah matematika geometri. Menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi, dan istilah lain yang terkait adalah geometris yang digunakan pada pengukuran dan pemetaan. Nah, geometri itu merupakan sebutan bagi surveyor atau Roma karena menggunakan groma dalam melakukan pengukuran. Tujuan utama dari pengukuran saat itu adalah untuk membuat sudut dua garis suatu dengan lainnya di permukaan tanah. Nah, di sini disediakan gambar dari groma. Nah, di mana survei Roma disebut juga gromatik karena menggunakan groma dalam pengukurannya. Nah, korobatis adalah nama yang diberikan pada instrumen spidata terbuat dari kayu sepanjang 20 ft, di tengahnya diberi lubang sedalam 1 inci dan sepanjang 5 ft. Untuk materi selanjutnya itu sebelum teleskop ditemukan, sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan pipsi atau sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tambang dan survei tanah. Contoh gambarnya seperti ini.
Nah, instrumen tersebut dinamakan dengan circumferentor. Nah, kayak gitulah bacanya. Next. Oke, materi selanjutnya itu. Nah, dari dua orang Amerika, Draper dan Young, pada tahun 1830-an, merancang instrumen pengukuran sudut yang didapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskan. Nah, instrumen ini sekarang dinamakan dengan transit. Nah, transit itu sebenarnya suatu istilah yang untuk teodolit yang teleskop dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya sehingga posisinya menjadi berlawanan. Nah, lawannya itu adalah teodolit non-transit yang teleskopnya tidak dapat diukur 180 derajat. Oke, materi selanjutnya itu ada klasifikasi survei. Nah, klasifikasi survei ini adalah pengklasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada beberapa perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Nah, klasifikasi survei ini adalah bersifat mutlak dan perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Nah, secara garis besar survei itu dibedakan atas survei atas dan akurasi, di mana survei tersebut terbagi atas dua, yaitu survei planimetris dan survei geodetis. Nah, survei planimetris itu merupakan survei planimetris berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Tapi kenyataannya permukaan bumi melengkung. Nah, survei ini berasumsi ada 3, yaitu dari survei planimetris berasumsi ada 3. Yang pertama ada garis level. Tidak saya buatkan di sini. Yaitu garis level dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu garis unting-unting di satu titik dianggap paralel dan titik lainnya. Nah, yang kedua ada sudut yang dibentuk oleh garis semacam merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut yang bidang bola. Nah, yang ketiga dari survei planimetris itu ada meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Nah, survei planimetris ini tidak cocok bagi pengukuran tidak terlalu luas. Karena untuk panjang busurnya 18,5 km, yang kesalahan terjadi 1,52 cm lebih besar. Dan selisih sudut planimetris pengukuran segitiga datar dan bola hanya satu untuk rata-rata luas 195,5 km kubik persegi. Nah, kalau survei planimetris ini tidak digunakan untuk proyek luasan besar seperti pabrik, jembatan, dan rel kereta api. Yang kedua ada survei geodetis. Nah, survei geodetis ini menghitung bentuk muka bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak dan sudut ketelitian tinggi. Nah, survei geodetis ini diterapkan untuk lokasi yang luas dan penghitungan pada survei ini didasarkan pada ilmu geodesi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan dimensi bumi. Nah, yang merupakan bagian dari prinsip dan prosedur matematis untuk penentuan posisi titik di permukaan bumi. Nah, rentang jarak titik survei geodetis itu antara benua satu dengan lainnya.
Nah, kalau survei geodetis itu panjang garis antar dua titik dikoreksi kurva dan diplotkan pada bidang datar. Nah, sudutnya itu terbentuk sebagai potongan garis atau sudut-sudut bola. Nah, survei geodetis ini digunakan untuk pengadaan titik kontrol teknologi ruang angkasa. Nah, selanjutnya digunakan untuk titik ikat bagi titik minor pada survei planimetris. Nah, di Indonesia sendiri titik ini banyak diadakan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakusurtanal sebagai diadakan oleh Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Nah, yang kedua ada survei atas dasar metode penentuan posisi. Nah, survei atas dasar metode penentuan posisi metode merupakan penentuan posisi titik di permukaan bumi, dibedakan antara terrestris dan extraterrestris. Metode terrestris merupakan metode terrestris ini dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan semuanya dilakukan di permukaan bumi. Nah, sedangkan metode extraterrestris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah, bulan, bintang, dan kuasar, maupun buatan satelit. Nah, metode extraterrestris yang dikenal selama ini yaitu ada astronomi geodesi, fotografi satelit, SLR satelit laser ranging, LLR lunar laser ranging, FLBI, nah transit, dan GPS. Nah, GPS yang kita pakai itu merupakan dari extraterrestris. Nah, untuk ketiga ada survei atas dasar instrumen. Nah, survei atas dasar instrumen itu dibedakan atas 5. Yang pertama ada survei chain, yang dimana survei chain ini dilakukan pada luasan yang sempit sampai terbuka. Pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak dengan alat meteran. Nah, untuk itu kelemahan dari survei chain itu ada seperti kelemahan dari survei chain itu yaitu sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat yang padat. Jadi survei itu susah untuk dilakukan pada tempat yang padat. Jadi bisa dikategorikan kayak tempat yang luas baru bisa digunakan survei chain. Nah, kalau survei chain itu direkomendasikan untuk perencanaan pembangunan gedung, jalan irigasi, dan saluran sampah. Ini bagus banget untuk survei chain. Yang kedua ada survei traversi. Nah, survei traversi ini digunakan untuk pengukuran yang melibatkan jarak dengan meteran atau chain, arah dan sudut dengan kompas atau theodolit. Nah, untuk kecepatannya sendiri bergantung pada pekerjaan lapangan. Contohnya, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan transfer terbuka. Untuk pengukuran daerah yang padat dirancang dengan pengukuran transfer tertutup. Nah, survei transfer cocok untuk proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Nah, survei tertutup ini cocok untuk survei ini identik dengan survei poligon karena alat yang digunakan pun sama. Nah, survei transfer ini cocok untuk survei poligon karena alatnya yang digunakan sama dan bagus.
Nah, yang ketiga ada survei tesimetri. Nah, survei ini menggunakan metode pengukuran jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi dengan benang stadiar dan lens. Nah, lensa analitis. Nah, kalau survei tensimetri itu berguna bagi lokasi yang sulit dijangkau dan melakukan penggunaan jarak yang horizontal langsung. Nah, kalau survei tesimetri ini cocok untuk membuat kontur pembangunan perumahan, bendungan, dan sebagai berikut. Yang selanjutnya ada survei penyimpan datar atau leveling. Nah, survei ini digunakan untuk pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dan suatu spi datar atau waterpass dan rampung. Nah, perencanaan proyeksi konstruksi dari bangunan kecil sampai dengan bendungan. Nah, penting diukur kedalaman galingan pondasi transi urungan di sebagai berikut. Nah, kalau materi selanjutnya ada plan tabling yang ini. Nah, untuk pengukuran ini digunakan untuk plan tabling ini digunakan untuk pengukuran grafis dilakukan secara serentak antara pekerja lapangan dan plotting. Nah, ini dilakukan secara serentak atau plotting plan tabling ini. Nah, klinometer alat ukur loreng. Nah, kalau planet tabling ini digunakan untuk pengeplotan garis kontur. Nah, dari keuntungan dari tabling ini yaitu untuk kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung dan sedangkan nah, itu keuntungannya. Karena pengukurannya tidak tertinggal atau terlupakan dan dilakukan secara langsung gitu. Nah, untuk kelemahannya sendiri tidak direkomendasikan pada medan beriklim lembab. Nah, kalau plan tabling tidak direkomendasikan untuk yang beriklim lembab. Nah, oke, ini materi selanjutnya ada untuk selanjutnya ada survei atas dasar tujuan. Nah, kalau survei ini kemampuan minimal survei wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Nah, untuk survei dan dasar tujuan itu ada survei rekayasa, survei pertahanan, survei geologi, survei geografi, survei tambang, survei arkeologi, survei not, dan survei atas dasar tempat. Nah, kalau yang kalau survei atas dasar tujuan tuh terbagi atas 5. Udah saya bacakan tadi ada survei rekayasa. Gimana kalau survei rekayasa itu dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti pembuatan jalan layang, rel kereta api, saluran air, saluran limbah, bendungan. Nah, survei ini terdiri dari beberapa tahap seperti topografi, pengukuran kerja lapang, penyediaan spesifikasi kualitas, dan pelaksanaan pengukuran sampai pekerjaan selesai. Itu dilakukan oleh survei rekayasa. Yang kedua, ada survei pertahanan.
Nah, untuk survei pertahanan sendiri menjadi bagian penting bagi militer karena menyediakan informasi strategis dijadikan untuk putusan kebijakan jalan peperangan. Yang ketiga adalah survei geologi. Masih dengan ini, terkait dengan materi ini, ada survei geologi. Nah, survei geologi ini dilakukan di permukaan, subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume dan cadangan mineral dan tipe buatan. Nah, perbedaan dengan penentuan perbedaan struktur seperti lipatan, patahan, dan keganjilan informasi. Yang keempat ada survei geografi. Nah, survei geografi ini menyediakan data dalam rangka pembuatan peta geografi. Nah, peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisiensi atau analisis tata guna tanah, sumber, dan intensitas irigasi, lokasi fisiografis, air terjun, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya masih dengan terkait materi ini ada survei geografi, yang mana survei geografi itu untuk menyediakan data dalam rangka pembuatan peta geografi, sama yang tadi itu ya. Nah, peta mungkin dipersiapkan efisiensi dan atau analisis tata guna. Sumber itu dari intensitas irigasi lokasi fisiografis, yang termasuk dalamnya itu ada air terjun, drainase permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur. Juga termasuk ke dalam keadaan geologisnya secara umum. Ada survei tambang. Masih tidak terkait materi ini. Ada survei tambang. Itu digunakan untuk permukaan maupun bawah permukaan. Digunakan juga permukaan bawah permukaan. Nah, survei ini terdiri atas survei topografi dengan kepemilikan tambang dan pembuatan peta permukaan. Nah, selanjutnya ada survei arkeologi, di mana survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik-relik atau barang peninggalan antik peradaban kerajaan kota, kampung Banteng, candi, dan lainnya yang terkubur akibat gempa, longsor, atau bencana lainnya, dan semua itu dialokasi di tanah dengan diidentifikasi. Nah, hasil dari survei arkeologi ini membantu merumuskan kaitan-kaitan evolusi peradaban dan manusia. Yaitu yang terakhir ada survei road. Nah, survei ini digunakan untuk menetapkan dan mengeset garis dan di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya. Nah, kayak jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data yang perlu. Nah, secara garis besar, survei road itu ada tiga. Masih survei pendahuluan, survei awal, survei kontrol, dan survei lokasi. Nah, yang kelima ada yang kelima ada catatan lapangan. Nah, merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan lebih. Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan-catatan lapangan. Nah, untuk catatan lapangan ini tergantungnya pada catatan lapangan. Nah, mereka harus teliti terhadap catatan yang mereka buat. Nah, untuk ini masih klasifikasi. Nah, selanjutnya ada survei atas dasar. Survei atas dasar ini survei atas dasar tempat. Nah, survei dasar atas tempat terdiri dari survei tanah, survei hidrografi, survei bawah tanah, survei udara. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk dari survei tanah sendiri, merupakan pengukuran garis bawah tanah, penentuan jarak, dan azimutnya.
Pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Nah, untuk survei tanah ini juga disebut dengan survei kadastral karena itu survei batasan bidang tanah, rumah-rumah seperti dan properti lainnya dilakukan di perdesaan maupun perkotaan. Yang kedua ada survei hidrografi. Nah, survei hidrografi ini berkaitan dengan badan air. Badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data. Nah, untuk survei hidrologi itu termasuk dalam survei penentuan bentuk permukaan di bawah air untuk menilai faktor yang mempengaruhi navigasi, keperluan air, konstruksi bangunan air. Selanjutnya ada survei bawah tanah. Nah, untuk survei bawah tanah itu dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penetapan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran. Nah, kalau survei bawah tanah itu termasuk di dalamnya pekerjaan transformasi koordinat dari baseline permukaan tanah ke baseline bawah tanah. Contohnya seperti survei tambang. Selanjutnya ada survei udara, di mana survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera 1,9 GB 1,9. Nah, survei udara itu berguna untuk pengadaan peta skala besar. Meskipun survei ini mahal, direkomendasikan untuk proyek pengembangan wilayah karena survei udara ini dari permukaan tanah lambat dan sulit dilakukan bagi wilayah yang padat dan rumit. Selanjutnya ada kompetensi surveyor. Nah, untuk kompetensi survei ini adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan berat di lapangan. Nah, untuk orang yang surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori pengukuran, keterampilan, dan praktis. Nah, pengetahuan itu khusus untuk trigonometri wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Nah, sementara itu pekerjaan kantor pada surveyor geodetis melakukan pelatihan penghitungan khusus lanjut dan yang lebih rumit. Nah, kalau kecakapan bekerja hanya akan bisa terwujud dengan pelatihan lapangan rutin dan pembimbingan oleh surveyor profesional. Nah, hal ini yang harus dimiliki oleh seorang surveyor agar kemampuan bertahan kerja di bawah tekanan alam dan kelelahan fisik. Nah, keselamatan kerja dan alat-alat survei juga merupakan harus diperhatikan. Nah, oke, selanjutnya ada praktek pengukuran dan catatan lapangan. Sebenarnya praktek pengukuran aja. Nah, catatan lapangan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan lebih dahulu. Yang pencatatannya seharusnya menyajikan hasil pengukuran yang handal dan informasi lain yang ada di lapangan. Nah, pencatatan ini dilakukan di lapangan supaya tidak cepat rusak, terbaca, dan lengkap satu penafsiran. Nah, kertas yang digunakan harus baik dan digunakan pensil jenis keras menengah 3H sampai 4H yang runcing sehingga dapat ditekan pada kertas.
Nah, meskipun namanya tuh teori atau praktek lapangan, mah meskipun namanya itu kayak praktek lapangan, ini merupakan tidak mudah dan sangatlah rumit. Karena harus melatih kepada calon surveyor hanya dilakukan dengan arahan yang baik meliputi keseluruhan kompetisi metode lapangan, instrumen yang terkait, dan pekerjaan kantor. Nah, permasalahan survei bisa diatasi dengan metode pengamatan yang berbeda dengan menggunakan instrumen yang berbeda. Nah, untuk surveyor harus mengetahui keseluruhan kerugian dan keuntungan metode pengamatan yang berbeda-beda. Dan keterbatasan instrumen, umumnya waktu dan dana terbatas untuk itu. Nah, untuk seorang surveyor harus mampu memilih metode menghasilkan akurasi yang cukup untuk masuk survei tertentu. Nah, dengan kata lain, seorang survei itu baik bukan seorang yang dapat dia melakukan pengukuran secara teliti, tetapi untuk seorang yang dapat memilih menerapkan pengukuran cocok dengan syarat ketelitian bagi tujuan pengukuran. Nah, berarti harus hati-hati dalam melakukan pencatatan dan pengukurannya. Oke, next selanjutnya ada. Nah, untuk selanjutnya ada oh, masih belum habis. Nah, catatan lapangan, kalau catatan lapangan udah tadi. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan itu ada Nah, untuk pencatatan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pencatatan lapangan itu ada 5, di mana dilarang melakukan penghapusan. Nah, kalau dilakukan, misalkan ada kesalahan, cukup dicoret dan 1 garis. Kemudian data yang benar ditulis di atas data aslinya. Penghapusan akan mengurangi keabsahan dan ukuran. Kedua ada gunakan singkatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga ada pastikan indeks diisi nomor halaman 2 dari 17, hari tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, ada tidak perlu ragu karena gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyeksi survei. Yang kelima yaitu gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Pengecekan berbagai sumber data sangatlah berguna. Yang keenam, catatan data sesuai dengan format formulirnya. Oh, baiklah. Oh, masih belum selesai. Nah, saya akan menambahkan sedikit materi yang ini. Nah, saya akan menambahkan sedikit karena ada materinya yang tertinggal itu tentang praktek pengukuran. Nah, kalau praktek pengukuran tuh kalau praktek pengukuran nampaknya teoritis.
Kalau praktek pengukuran itu terdiri dari pengukuran dua batas pojok bidang tanah yang dilakukan dengan metode perkiraan dengan langkah dengan stadia dan meteran dengan pengukuran jarak elektronik IDM dan satelit GPS. Mungkin udah tadi ya. Baiklah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan dan penyampaian yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.